Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jalo Pamungkas, NIM 20191010105. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja mesin bensin 4 langkah itu bekerja guna memenuhi tugas termodinamika. Nah, sebelum kita masuk prinsip kerja, lebih baik kita kenal terlebih dahulu motor bakar. Motor bakar merupakan salah satu jenis penggerak awal ataupun penggerak awal atau tenaga awal. Prinsip kerja dari motor bakar bensin adalah perubahan dari energi panas menjadi energi mekanis. Proses ini diawali dengan pembakaran bahan bakar dan udara di bawah pengaruh tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi akibat adanya pemampatan ataupun kompresi di dalam ruang bakar dan pembakaran yang dilakukan oleh busi menimbulkan ledakan diteruskan proses mekanik. Prinsip kerja pembakaran dalam. Nah, karena ini terjadi dalam ruang pembakaran ataupun dalam mesin itu, maka kita sebut dengan mesin pembakaran dalam. Lalu bagaimana prinsipnya? Torak itu adalah piston ataupun shaker. Piston bergerak translasi bolak-balik naik turun di dalam silinder dihubungkan dengan penak engkol ataupun connecting rod, batang penghubung dari poros engkol yang berputar pada bantalannya. Katup isap berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin diesel. Nah, ini untuk mesin diesel, sedangkan untuk bahan bakar itu udara dengan bahan bakar ke dalam silinder. Sedangkan katup buang berfungsi mengeluarkan gas pembakaran yang sudah terpakai dari dalam silinder. Nah, apa sih motor bakar 4 langkah itu? Motor bakar 4 langkah itu adalah dalam satu kali siklus pembakaran itu adalah ada 4 langkah piston. 2 langkah naik dan 2 langkah turun. Nah, 2 langkah naik itu sama dengan 1 putaran penuh poros engkol. Nah, pada prinsipnya, agar mesin 4 tak ini menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus ada 4 komponen ini, yaitu 1 udara, bahan bakar, kompresi, dan loncatan bunga api. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam satu siklus pembakaran itu ada 4 langkah piston. Yang pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga ataupun power, dan terakhir ada langkah buang. Mari kita bahas satu persatu. Langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas. Titik mati atas itu adalah di sini, atau titik berhenti atas dari sebuah piston. Sedangkan TMB balikannya titik berhenti bawah dari piston. Piston bergerak dari TMA ke TMP dan posisi katup terbuka mengalirkan udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder, terus ke dalam sampai piston berada dalam posisi TMB atau bottom dead center. Nah, pada saat seperti itu, katup akan menutup dan terjadilah langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bottom dead center tadi ke atas dan memampatkan udara. Pada posisi ini, ketika pada piston tadi ke bawah, katup buka ini sudah menutup. Jadi pada saat piston ke atas, ini kita namakan dengan langkah kompresi. Nah, ini memampatkan udara dan serangkaian kedua katup ini menutup. Sesaat sebelum sampai top dead center atau titik mati atas itu, atau 15 derajat persisnya itu, percikan api ataupun busi akan menghasilkan percikan api karena adanya tegangan listrik yang tinggi karena adanya industri listrik dari sistem pengapian memercikan api dan terjadilah pembakaran ataupun ledakan. Nah, ledakan
Ledakan ini menghasilkan temperatur yang tinggi dan tekanan yang tinggi yang memaksa piston untuk ke bawah ataupun inersia, momen inersia. Jadi tekanan karena ledakan ini piston ke bawah dari TMA ke TMB ini. Nah, putaran engkol ini diteruskan ke proses mekanik. Jadi intinya dalam proses tenaga ini atau ekspansi ini mengubah energi kimia bahan bakar tadi memercikan api ke ledakan dari yang menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi memaksa piston bergerak turun dan menghasilkan putaran engkol untuk diteruskan ke proses mekanik. Contohnya ke flywheel tadi. Dan yang terakhir adalah langkah buang. Karena pada saat mengalami langkah tenaga, itu pasti ada gas buang yang tidak diperlukan, maka itu harus dibuang. Caranya, piston dari titik mati bawah atau bottom dead center ke atas top dead center itu menyapu gas buang. Nah, pada saat itu juga katup buang ini membuka dan piston menyapu keluar gas buang ini ke knalpot ataupun manifold pembuangan. Nah, mungkin lebih jelasnya kita jelaskan dengan video. Yang pertama kita kenal dulu terlebih dahulu komponen-komponennya. Yang pertama ada dua serangkaian katup. Yang pertama katup buka untuk mengalirkan udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder. Kemudian yang kedua adalah katup buang untuk membuang gas buang atau gas sisa. Kemudian ada piston ataupun torak yang dihubungkan dengan connecting rod ataupun batang penghubung dan terhubung dengan poros engkol. Lalu ada busi dengan sistem pengapiannya aki. Ada 3 komponen utama yaitu aki ataupun baterai dan busi, kemudian CDI, lalu koil. Ini silinder. Nah, ini camshaft. Nah, pada posisi pertama yaitu piston turun, lalu udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder. Jadi bahan bakar dan udara ataupun kita sebut bahan bakar dan udara ini campurannya kita akan sebut nanti gas. Nah, gas ini akan memasuki ataupun memenuhi ruang silinder penuh. Nah, pada saat itu juga pada piston sudah pada posisi bawah, katup buka ini akan menutup. Nah, pada piston ke bawah inilah yang kita sebut dengan langkah hisap. Karena menghisap udara lalu masukkan ke ruang silinder. Kemudian langkah kompresi. Nah, dari top ini kan tadi kan langkah buang kan di top bawah kan atau bottom dead center menuju ke top dead center. Nah, 15 derajat sebelum berada di top dead center itu busi ini akan memercikan percikan api. Nah, yang memicu terjadinya ledakan. Nah, pada saat ini juga kedua katup ini tertutup karena adanya proses camshaft ini. Nah, pada saat tertutup itu menghasilkan ledakan, temperatur yang tinggi, tekanan yang tinggi, memaksa piston untuk bergerak turun. Dinamakan momen inersia pada fisika. Turun pada posisi turun ini kita namakan langkah tenaga. Karena kenapa dinamakan tenaga? Karena mengubah
energi kimia menjadi ledakan atau pembakaran yang menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi, yang menghasilkan piston itu bergerak ke bawah dan proses engkol ini diteruskan menjadi proses mekanik. Kemudian pasti ada gas buang. Nah, ini ada gas buang. Nah, itu ada gas buang ini yang oranye ini, kita buang. Nah, pada saat itu juga katup buang ini membuka dan membuang gas buang tadi. Nah, seperti itulah. Jika kalian perhatikan, komponen pada mesin bensin 4 langkah ini hanya sedikit. Dan komponen ini harus bergerak tepat pada waktunya, membuka, menutup, lalu dan akan menghasilkan mesin yang efisien. Lalu apa yang mengatur waktu itu? Yaitu adalah camshaft. Camshaft adalah pada mekanisme katup ini berfungsi untuk mengatur durasi waktu lamanya buka tutup katup saat proses kerja motor berlangsung. Tidak hanya itu juga, tapi membuka dan menutup katup sesuai dengan urutan firing order ataupun urutan timing pengapaiannya. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Pada mesin bensin 4 langkah, saat camshaft ini posisi menekan, maka proses tekanan ini dari proses poros knock akan disalurkan menuju rocker arm, dan rocker arm akan menekan katup untuk membuka katup buang ataupun katup membuka. Nah, pada saat camshaft posisi tidak menekan, pada tidak ada proses apapun. Rocker arm tidak akan menekan katup buang ataupun serangkaian katup tadi, jadi tidak ada gas buang yang bisa terbuang dan udara ataupun bahan bakar yang bisa masuk. Nah, camshaft ini dihubungkan karena camshaft ini terhubung dengan poros engkol. Jadi ketika poros engkol berputar, maka poros knock ini juga berputar. Nah, melalui mekanisme timing belt atau timing chain. Ini adalah timing chain dan ini camshaft. Biasanya kalau di orang bengkel itu nyebutnya rantai keteng. Nah, ini adalah perbedaan tipe shock dan tipe dog. Tipe shock hanya memiliki satu camshaft dan tipe dog memiliki 2 camshaft. Nah, jika kalian perhatikan tadi kan sistem pengapian ini adalah sistem yang bekerja menghasilkan percikan yang disebut sistem pengapian. Adapun diagram tekanan, diagram volume, yaitu pada proses 0 ke 1 itu adalah langkah hisap dengan volume yang meningkat dan tekanan konstan, dan pada proses 1 ke 2 adalah langkah kompresi dengan tekanan yang naik dengan volume yang kecil karena kompresi memampatkan. Dan proses 2 ke 3 adalah langkah pembakaran dengan tekanan yang naik dan volume yang konstan. Kemudian 3 berangsur-angsur ke 4 tekanan yang turun dan volume yang turun. Pada 4 ke 1 adalah tekanan turun dan volume menurun. Pada 3 ke 4 ini adalah langkah tenaga dan 4 ke 1 adalah pembuangan kalor. Nah, 1 ke 0 adalah langkah buang. Ini terjadi terus-menerus. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 0, gitu. Nah, tadi jika kalian perhatikan, apa yang membuat busi ini menyalakan percikan api? Karena adanya tegangan tinggi dari industri listrik. Seperti itulah. Jadi, sistem yang bekerja menghasilkan percikan tadi ini kita sebut dengan sistem pengapian. Nah, sistem pengapian itu seperti itu.
yang membedakan dengan mesin diesel 4 langkah. Nah, 3 komponen utamanya adalah aki ataupun baterai, terus koil, dan busi ataupun CD, busi ataupun platina. Nah, itulah yang membedakan dengan mesin diesel 4 langkah. Jika mesin diesel 4 langkah tidak ada busi, sedangkan mesin bensin 4 langkah itu ada sistem pengapian atau busi. Karena pada mesin diesel ini hanya tidak ada busi karena dengan kata lain mesin dengan kompresi, mesin kompresi, sedangkan mesin bensin 4 langkah adalah mesin pengapian, mesin sistem pengapian. Nah, itulah perbedaan dari mesin bensin 4 langkah dan mesin diesel 4 langkah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang tidak pas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.